kamu, yang sayang sama kamu, ayo ngasih tahu dong, nak di depan kamu tuh ada lubang. Jangan sampai kamu nggak ngelihat gitu, terus kamu terpuruk di situ. Ayo kamu muterin dong. Nah itu maksud ayah begitu. Jadi jangan sampai kamu salah persepsi nih sama ayah. Iya. Dijelaskan itu Pak ya. Harus. Iya, kalau zaman sekarang tuh harus seperti itu gitu. Kalau zaman dulu kan kita dimarahin, iya aja. Iya. Kalimatnya perintah semua. Perintah semua tuh. Iya. Kayak dulu tuh kayak satu arah aja komunikasi. Ketika zaman sekarang, kita beda nih anak-anak tuh. Kita harus berdialog, berdiskusi. Gitu kan. Karena di zaman sekarang ya lebih banyak akses hiburan, Bung. Iya, betul. Untuk anak-anak kita ini bisa berinteraksi gitu. Iya, betul. Jadi kalau dia lihat orang tuanya nggak menyenangkan, pasti dia akan lari ke sana. Dan akhirnya kita dikalahkan sama akses hiburan ini gitu. Ya wajar kalau hubungan kita semakin jauh dengan anak. Iya, dan kita nggak mau memperbaiki diri lagi. Benar, kita nggak sadar gitu. Kita merasa baik-baik saja. Padahal anak udah anteng gitu. Padahal anak melihat kita kayaknya merengut mulu gitu kan. Nah itu Bung yang saya juga selalu mengingatkan orang tua gitu ya. Ayolah upgrade kemampuan parenting kita. Jangan kita selalu samakan dengan cara-cara dulu orang tua kita membesarkan kita. Pasti ada perbedaannya. Pasti. Nggak mungkin enggak lah. Kayak dulu misalnya ayah saya, ya dia juga sedikit main fisik sama saya gitu. Ya masa sih saya mau meneruskan gitu cara-cara kayak begitu ya. Yang akhirnya saya juga dulu nggak suka kan diperlakukan seperti itu sama ayah saya. Ya ini yang membuktikan gitu bahwa kakak saya diperlakukan dengan hal yang kayak begitu, akhirnya hubungannya jadi renggang dengan orang tua. Gitu. Nah, di situ saya ngambil kesimpulan, meskipun kakak adik, ya nggak bisa diperlakukan sama, karena kita punya kepribadian yang berbeda. Ya, yang satu terlalu dimakan di hati gitu kan, apapun perilaku orang tua yang nggak menyenangkan. Kalau saya kan istilahnya ya easy going aja, gitu, cuek aja gitu kan. Ya orang tua gua gampar gua kayak gini, ya demi kebaikan lah kayak gitu kan. Simple mikirnya. Iya, saya positive thinking aja gitu. Saya nggak mau terlalu membesar-besarkan masalah gitu kan. Tapi kalau kakak saya kan beda. Dia istilahnya disimpan di dirinya dia gitu, yang membuat akhirnya ya nggak asik lah hubungannya gitu kan dengan orang tua gitu. Nah itu yang saya nggak mau. Gitu. Iya, apalagi zaman sekarang ya, Pak. Benar, apalagi zaman sekarang. Kita harus tahu dulu, harus lebih hati-hati lagi, lebih pandai lagi mengambil sikap. Benar, gitu, benar. Ya zaman sekarang memang banyak challenge-nya ya, banyak tantangannya gitu, dibandingkan zaman kita dulu ya. Kalau zaman kita dulu kan akses hiburan itu cuma TV, kadang TV-nya juga hitam putih lagi gitu kan. Nah, zaman sekarang ini kalau orang tua tantangannya tuh benar tidak mau belajar menjadi orang tua yang update dengan zamannya, ya jangan salahkan gitu. Kalau anaknya itu akan semakin menjauhi dirinya. Nah ini Gung yang saya tuh selalu wanti-wanti gitu kepada setiap orang tua, karena Nabi Muhammad saja itu sudah 1400 tahun yang lalu ya. Sudah menyampaikan hal ini. Sudah lama banget ya, iya. Didiklah anak sesuai dengan zamannya. Nah, tapi karena belajar agama kita cuma menghafal, bukan mempraktekkan, bukannya mengamalkan, akhirnya nggak ada yang kita amalin. Kita tahu tuh, ya kan? Didiklah anak sesuai dengan zamannya. Oh iya, bener ya kayak gitu ya. Udah, informasi doang gitu. Ya kan? Nggak dikaji gitu ya. Nggak dikaji, akhirnya kita nggak paham, akhirnya kita nggak mengamalkan. Ya, dan kita kebingungan sendiri nih. Nah, kita kebingungan, benar. Kok hubungan gue makin berantakan begini ya? Kok anak gue jadi suka sama ini sih? Nah iya. Nah itu Gung. Padahal kalau kita belajar agama saja Gung ya, benar-benar kita kaji, kita pahami, itu udah satu paket itu. Semua ilmu tuh ada di sana. Ada di sana gitu, kayak ilmu parentingnya yang nggak mungkin dilekang oleh waktu gitu, ya. Nah, tapi ya kalau kita hanya belajar agama sekedar ya pengen baca Arabnya aja gitu biar kita lancar gitu kan, ya mau sampai kapan gitu kan?
kita belajar agama dengan pola-pola seperti itu. Saya juga dulu kan belajar agama seperti itu gitu. Zaman dulu kita tuh. Zaman sekarang nggak bisa begitu. Nggak bisa. Ya contohnya aja deh, kayak misalnya kita sholat gitu ya. Kita hafal lah semua bacaan sholat. Tapi Arabnya. Kita nggak paham maknanya. Ya gimana mau khusyuk? Bener nggak? Iya, kita cuma baca doang, pikiran kemana-mana. Iya, akhirnya kayak gerakan senam sholat kita. Iya. Nah di sini gue makanya ya kayak di sekolah kita gitu ya, belajar agama saja itu dikaji gitu. Bukannya hanya sekedar menghafal dan untuk mengejar nanti mau ujian ya. Karena ada yang masuk ke dalam soal ujian itu gitu. Bukan hanya sekedar ingin mengerjakan soal ujian gitu, agar kita dapat nilai yang bagus, tapi bagaimana kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ilmu-ilmu agama yang kita ketahui. Karena kalau nggak dikaji susah gitu. Nah itulah yang seharusnya kita belajar gitu dari Nabi kita. Didiklah anak sesuai dengan zamannya. Jadi jangan kita bikin teori yang baru gitu. Didiklah sesuai dengan didikan orang tua dulu. Iya. Jangan kita sotoy gitu, jadi orang tua. Kita merasa, wah gue nih hidup di zaman yang modern gitu kan. Gue lebih tahu gitu, ngapain sih ngikutin hadis, ngikutin Al-Quran, itu kan jadul gitu. Wah di situ jadi bumerang buat kita. Betul. Bukan masalah kapan hadis itu atau Al-Quran itu diturunkan, bukan itu. Bukan masalah itu. Tapi kita memahami nggak isinya gitu. Nah, itu. Ya kan? Yang bisa dijadikan pegangan itu kan. Ya tunjuk kan? Itu kan isinya. Agama itu kan pegangan atau pedoman kehidupan. Ya kan? Itu kayak kompas kita gitu. Iya, betul. Ya, kita misalnya udah tahu nih arah utara ke depan. Ya. Tapi kita bikin arah yang lain. Sesuai dengan utara menurut kita tuh nggak ke depan, tapi ke kanan gitu kan. Nah akhirnya ya jangan disalahkan kalau kita tersesat terus. Iya betul. Nah di sini maksud saya, jadi orang tua itu ya harus terus mau belajar gitu. Jangan kita cepat puas diri. Iya, dengan ilmu apapun itu harus terbuka. Gitu, iya, kita terbuka dulu. Kita terbuka, makanya fondasi keilmuan agama kita harus kuat dulu. Karena ini sebagai guideline gitu. Karena semuanya kita akan bukan kita kayak adukan, tapi kita jadikan ini sebagai barometer gitu. Ya, sesuai nggak dengan agama? Kalau misalnya sesuai, baru boleh kita aplikasikan. Kayak filter gitu. Kayak filter. Benar-benar. Tapi kalau nggak sesuai ya sudah. Iya. Saya lebih mengutamakan agama saya gitu. Nah, baru itu tepat gitu. Kita belajar agamanya tepat. Jadi agama itu benar-benar kita jadikan pedoman kehidupan kita. Iya. Agar kita nggak ngawur gitu dalam kehidupan. Karena semua ilmu parenting itu ada semua. Tinggal kita sesuaikan di mana zaman kita berada saat ini. Nah itu Gung yang akhirnya ini yang bisa saya sampaikan gitu ya. Bahwa yang namanya mendidik anak sesuai dengan zamannya itu sudah pasti. Jangan kita bikin teori baru gitu. Yang kita perlu lakukan adalah kita terus mengupgrade keilmuan kita dalam hal parenting. Belajar lagi. Kita belajar lagi bagaimana menjadi orang tua yang tepat gitu ya. Agar apa? Agar kita bisa menjadi orang tua yang terbaik gitu bagi anak-anak kita. Jangan sampai kita malah ketinggalan zaman gitu dengan anak kita. Ini yang parahnya begitu. Iya. Kadang kita yang dikasih tahu anak-anak ya. Iya, benar. Iya. Jadi kesannya kita tuh kelihatan blow on-nya gitu. Ya. Nah ini Gung, oleh karena itu jadilah orang tua yang pembelajar Gung. Karena selagi kita mau belajar menjadi orang tua, maka kita selalu terus beradaptasi dengan zaman di mana anak kita berada. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni sama-sama atas tanggapannya, jawabannya untuk pertanyaan ini. Dan siapapun yang mau bertanya silakan langsung tanyakan saja ya lewat Google atau misalnya lewat link deskripsi. Ya, kita diakses di sana. Oke? Sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.